Halo adik-adik, berjumpa kembali dengan channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas satu soal di pelajaran matematika kelas 12, yaitu materinya analisa bangun uang. Kali ini kita mau membahas jarak titik P ke titik Q, kubus ABCD EFGH. Kita lihat langsung ya. Kita baca soalnya, buat beberapa catatan, lalu kita jawab ya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang usuk 6 cm. Nah, untuk soal-soal bangun uang, yang pertama itu kita buat sketsanya. Nah, sketsa saja ya. Nah, lalu ini ada perjanjian untuk memberi namanya. Jadi A, B yang disebut duluan itu biasanya adalah alasnya, lalu tutupnya. Nah, gitu ya. Muternya ke sana, yang atas juga harus ke sana. Jadi si A itu terhubungnya pasti dengan E, si B dengan F, si C dengan G, si H dengan D. Oke. Lalu katanya nusuknya 6 cm. Lalu berikutnya ada info titik P itu di tengah BF. Nah, berarti titik P di sebelah sini nih. Titik P di sebelah sini, lalu panjangnya sama, gitu ya. Lalu ditanya jarak P ke titik Q. Q itu tengah-tengah EH. Oke. Berarti si Q itu di sebelah sana. Gitu ya, di tengah-tengah EH. Oke. Nah, sebenarnya ini adalah kasusnya titik ke titik, gitu ya. Kalau titik ke titik itu sebenarnya langkah pertama tarik garis saja. Nah, tarik garis. Nah, panjang garisnya itulah yang menjadi jarak, gitu ya. Nah, itu garisnya itu jadi jaraknya. Nah, lalu yang kedua, nah kadang-kadang kan sulit ya. Langsung begitu berapa? Nggak jelas ya. Yang kedua itu adalah kita bantuannya mencari segitiga. Bantuan segitiga yang ada garis itu menjadi salah satu sisi segitiga tersebut. Lalu segitiganya itu pilih yang mudah saja. Kalau bisa itu segitiganya teratur. Nah, kalau teratur itu apa ya? Misalnya segitiga siku-siku. Nah, diinginkan siku-siku. Kenapa siku-siku? Karena mau pakai Pitagoras. Tapi seandainya dia segitiganya ada sama kaki, sama sisi, boleh juga, gitu ya. Nah, misalnya segitiganya itu ya. Nah, kita di sini ya. Yang mau kita pilih itu misalnya gini. QEP. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau segitiga ini tuh, yang ini mungkin ada susah ya. Yang QGP ada susah. Kalau QFP juga boleh, kan dia siku-siku di sana. Nah, gitu ya. Kalau ini sini juga boleh. Misalnya kita mau yang ini saja ya, segitiganya yang QFP. Nah, itu jadi begini, kita pindahin. Di sini Q, di sini F, di sini P. Nah, gitu ya. Nah, ini siku-siku di sebelah sini. Taunya dari mana ya? Nah, taunya begini. Ini kalau saya tarik garis sini, kita tarik garis sini. Lalu ini kan tengah-tengah ya, tarik garis sini. Nah, itu adalah sebenarnya bagian dari suatu persegi panjang. Kalau persegi panjang itu siku-siku. Nah, cuma yang ditanya itu adalah yang sebelah sini. Nah, ini. Nah, itu dia. Jadi segitiga yang kita mau ambil, gitu ya. Oke. Nah, sekarang udah segitiga, lengkapi segitiga. Nah, lengkapi segitiga ya. Nah, maksudnya gini, FP nih, FP berapa? Oh, FP itu 3. Semua 6 di tengah-tengah. 3, gitu ya. Nah, sekarang FQ berapa? Oh, FQ itu tidak ada. Nggak apa-apa, pakai Pitagoras. FQ itu kita mau lihat segitiga ini saja. Di sini Q, di sini E, di sini F, siku-siku di sini. EF itu 6,
Karena rusuknya QE itu 3, karena setengah dari EH. Oke, QF kita butuhkan ya, nanti mau taruh di sini gitu ya, cuma pakai segitiga yang lain. QF itu Pitagoras. Nah, Pitagoras nggak lupa ya, apa dari, karena dia yang paling panjang, sisi-sisi siku-sikunya kita kuadrat-kuadratkan. EF kuadrat tambah QE kuadrat, lalu ini jadi 6 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah, untuk soal ini angkanya kecil dikerjakan juga bisa. 6 kuadrat 9, 3 kuadrat 6 kuadrat 36, 3 kuadrat 9 dijumlah gitu ya. Nah, ini tapi ada teknik bagus juga. Kalau angkanya besar ya sangat membantu, nggak usah hitung. Jadi gini, 6 dengan 3 ada kelipatannya nggak? Faktornya yang sama gitu ya. Ada, sama-sama bisa dibagi 3. 3-nya keluar, tapi jangan lupa kuadrat. 6-nya jadi 2 kuadrat, seperti dibagi gitu. Jadi kalau dikali 6 juga, tapi jangan lupa kuadrat ya. Yang ini gimana? Jadi 1 kuadrat. Nah, kegunaannya 3 kuadrat, tarik akar 3. Lalu di dalam jadi kecil, 2 kuadrat itu 4, tambah 1, 5. Jadi 3 akar 5 cm. Jadi 3 akar 5-nya kita taruh di sini ya. Berarti ini 3 akar 5. Nah, berikutnya adalah menghitung ya. Menghitung jaraknya. Nah, itu tipsnya adalah gunakan rumus-rumus yang mudah saja. Ya, jadi misalnya rumus-rumus yang SMP gitu ya. Pitagoras, kesebangunan, luas segitiga. Kalau udah nggak bisa, trigono. Tapi trigono jangan langsung yang rumit. Trigononya yang perbandingan trigono sederhana, sinus, kosinus, gitu ya, yang demi, sami, desa, depan bagi samping, yang gitu-gitu. Kalau udah nggak bisa, baru pakai aturan sinus. Nah, kalau udah nggak bisa, pakai aturan kosinus. Kira-kira gitu ya. Nah, di soal ini bagaimana? Di sini mudah ya. Tahu dua sisi, sisinya siku-siku, segitiganya siku-siku. Kalau gitu, panjang QP bisa kita hitung menggunakan Pitagoras sederhana ya. QF kuadrat ditambah FP kuadrat. Kalau gitu jawabannya 3 akar 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, ini kita mau pakai teknik ya. Ada 3, ada 3. 3-nya keluar saja. Sisanya akar 5 kuadrat ditambah, nah ini kalau udah ditarik keluar semua seperti dibagi gitu. Jadi 1. Jangan lupa kuadrat karena semua memang kuadrat. Lalu akar 3 kuadrat tarik akar jadi 3. Akar 5 kuadrat jadi 5 tambah 1. Jadi 3 akar 6. Jadi QP itu 3 akar 6, satuannya cm. Gimana? Mudah ya? Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.